Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Alf Channel, belajar untuk berbagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih materi sistem persamaan linear dua variabel. Kali ini pada pertemuan keempat ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Metode campuran ini adalah gabungan metode eliminasi dengan metode substitusi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami metode campuran, yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya. Agar supaya pelajaran yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pengertian metode campuran. Sebelumnya kita sudah mempelajari penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode grafik, dengan metode eliminasi, dengan metode substitusi. Dan kali ini yang keempat dengan metode campuran. Dari keempat metode ini adalah sama tujuannya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi tujuannya sama, nanti kalian tinggal pilih cara mana yang lebih mudah menurut kalian, yang bisa dipahami. Baik, pengertian metode campuran atau gabungan eliminasi dan substitusi. Metode campuran untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel merupakan metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi, yang mana metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi metode campuran ini sudah menjadi kesimpulan, ini lebih banyak digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel karena lebih simpel, lebih mudah, ya, lebih praktis. Adapun langkah-langkah menggunakan metode campuran, yang pertama kita mengeliminasi salah satu variabel yang koefisiennya sama. Kalau belum sama nanti kita samakan dulu sehingga didapat nilai X atau Y. Jadi kalau kita eliminasinya Y berarti nanti kita dapati X. Kalau kita eliminasi X nanti kita dapati Y, nilai Y. Langkah yang berikutnya adalah mensubstitusikan nilai X atau Y yang sudah kita dapat pada langkah pertama ke salah satu persamaan awal. Jadi kita pilih salah satu persamaan nanti yang lebih mudah, ya, untuk mendapatkan nilai yang belum diketahui. Nah, ini langkah menggunakan metode campuran. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel berarti mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Metode campuran ini paling banyak digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dikarenakan dianggap lebih mudah, praktis, dan lebih efisien. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 dengan metode campuran. Langkah yang pertama, kita eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama. Jadi untuk eliminasi kita susun kedua persamaan tersebut ini dengan susunan yang sama, atas dan bawah. Jadi X kita luruskan dengan X, Y dengan Y, dan yang tidak ada X-nya kita luruskan juga. Kemudian kita amati mana yang kita mau eliminasi, kita lingkari. Nah, di sini kita mau eliminasi adalah Y. Y yang atas adalah 1, cuma plus 1, ya. Y yang bawah adalah juga min 1. Sudah sama-sama 1, cuma yang atas positif, yang bawah negatif. Karena positif dan negatif, maka harus kita tambah. Artinya yang atas ditambah yang bawah, yaitu 5 ditambah 1, kemudian X ditambah X. Yang dilingkari sudah kita abaikan saja. 5 ditambah 1 untuk memudahkan kita cari coret-coretan di sini. 5 ditambah 1 adalah 6. Kemudian X ditambah X, ya, menjadi 2X. Jadi hasilnya di sini adalah 2X sama dengan 6. 2X artinya 2 dikali X, perkalian kita pindahkan 2-nya menjadi pembagi. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi kita dapati nilai X adalah 3. Dari eliminasi ini kita dapat nilai X sama dengan 3. Maka langkah berikutnya adalah kita substitusikan pada salah satu persamaan
di antara dua ini ya. Mana yang lebih mudah? Kelihatannya yang lebih mudah yang pertama. Kita tuliskan persamaannya dulu, kemudian kita substitusikan. Substitusi artinya mengganti X-nya dengan angka 3. Jadi X-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah Y sama dengan 5, karena ini penjumlahan. 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif ya. Jadi Y sama dengan 5 dikurang 3 yaitu 2. Kita dapati nilai Y-nya 2. Maka nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 2, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 8 dan 3X min Y sama dengan min 9 dengan metode campuran. Nah, masih dengan metode campuran. Langkah yang pertama kita eliminasi variabel yang koefisiennya sama. Kita susun kedua persamaan tersebut ya dalam bentuk susunan atas dan bawah. Nah, di sini koefisien X-nya yang atas 2, yang bawah 3, Y-nya yang atas 4, yang bawah 1. Dia berarti belum ada yang sama koefisiennya. Nah, sekarang kita lingkari mana yang kita mau samakan. Yang kita mau eliminasi ternyata adalah Y di sini ya. Kita lingkari, Y-nya kita mau eliminasi, Y-nya belum sama, maka harus kita samakan dengan cara kita kali ya. Y yang atas 4, Y yang bawah 1. 1 dikalikan untuk yang atas ya. Kemudian 4 ini untuk dikalikan untuk yang bawah. Artinya yang atas semua dikalikan dengan 1. 2X dikali 1, 4Y dikali 1, 8 dikali 1. Nah, ini hasilnya tetap. Yang bawah semua dikalikan dengan 4. 3X dikali 4, min Y dikali 4, min 9 dikali 4. Berarti hasilnya adalah 12X dikurang 4Y sama dengan min 36. Kemudian kita lingkari, yang variabelnya sudah sama, Y-nya sudah sama, ya sama-sama 4. Kalau tadi belum sama, berarti harus kita samakan dengan cara mengalihkan silang ya. Sudah sama yang satu positif, yang satu negatif, berarti kita tambah. Berarti yang atas ditambah yang bawah, 8 ditambah min 36, 8 ditambah min 36, min kali plus, ini menjadi min, 8 dikurang 36 adalah min 28. Kemudian 2X ditambah 12X, kita tulis lagi di sini. 2X ditambah 12X, ini menjadi 14X. Maka hasilnya adalah 14X sama dengan min 28. 14-nya kita pindahkan ke kanan, perkalian menjadi pembagi. Jadi min 28 dibagi 14, X-nya adalah min 2. Kita dapat nilai X sama dengan min 2, eliminasi. Kemudian kita substitusikan, kita pilih ke salah satu persamaan, mana yang lebih mudah. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, yang penting mana yang lebih mudah menurut kamu. Hasilnya pasti sama. Nah, di sini kita pilih yang pertama, karena yang pertama tidak ada negatifnya. Biasanya kalau tidak ada negatifnya itu kita anggap lebih mudah. Nilai X-nya adalah min 2, berarti 2X, 2 dikali min 2, tambah 4Y sama dengan 8. 2 dikali min 2 adalah min 4, tambah 4Y sama dengan 8. Min 4-nya kita pindahkan ke kanan. Negatif, kita pindahkan jadi positif. Di 4Y sama dengan 8 ditambah 4, yaitu 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 4, Y sama dengan 3. Kita dapati nilai Y sama dengan 3, maka nilai X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2,3. Berikutnya, yang ketiga, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X dikurang Y sama dengan 4 dengan metode campuran. Masih sama metode campuran, langkah yang pertama kita eliminasi variabel yang koefisiennya sama. Kita susun kedua persamaan tersebut dengan susunan ke atas dan yang ke bawah. Yang pertama, X-nya yang atas adalah 1, yang bawah 2. Y-nya yang atas 1, yang bawah juga 1.
maka variabel koefisien dari Y-nya di sini yang sudah sama. Kita lingkari. Karena kedua-duanya negatif, maka kita kurang. Ya. Artinya yang atas dikurang yang bawah. 1 dikurang 4, nah 1 dikurang 4, ya kita coba coret-coret dulu di sini. 1 dikurang 4 adalah min 3. Sedangkan 1x dikurang 2x, x dikurang 2x ini adalah min x. Jadi di sini hasilnya adalah 1 dikurang 4 adalah min 3, x dikurang 2x adalah min x. Karena x-nya masih negatif, kita harus rubah jadi positif. Jadi di sini bisa langsung kita rubah jadi positif, di kanan juga yang negatif menjadi positif. Maka kita dapat x sama dengan 3. Ini dengan eliminasi. Kemudian kita lanjutkan dengan substitusi ke dalam salah satu persamaan, kita tinggal pilih yang mana yang lebih mudah. Mungkin kita pilih yang pertama ini, kelihatan angkanya lebih mudah. X-nya kita ganti dengan 3, X-nya kita substitusikan, kita ganti dengan 3, berarti 3 dikurang Y sama dengan 1. 3-nya pindahkan ke kanan, min Y sama dengan 1 dikurang 3, 1 dikurang 3 adalah min 2, karena Y-nya masih negatif, maka harus menjadi positif. Kalau min Y menjadi Y, maka min 2 menjadi 2. Jadi Y-nya hasilnya adalah 2. Kita dapati nilai X adalah 3 dan Y adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang keempat, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Y sama dengan 2X tambah 9 dan X tambah Y sama dengan 6. Dengan metode campuran. Di sini masih sama. Langkah pada yang pertama adalah eliminasi variabel yang koefisiennya sama. Dan di sini persamaan yang pertama adalah Y sama dengan 2X tambah 9. 2X-nya kita pindahkan ke kiri, ya, jadi negatif ya. Jadi min 2X tambah Y sama dengan 9. Nah ini kita rubah. Kemudian persamaan yang keduanya kita tulis di bawahnya. X tambah Y sama dengan 6. Nah ini kita lihat Y-nya koefisiennya sudah sama. Jadi nggak perlu dikalikan lagi. Jadi karena kedua-duanya positif berarti dikurang. Artinya yang atas dikurang yang bawah. 9 dikurang 6 adalah 3. Min 2X dikurang X. Nah, min 2X dikurang X adalah min 3X. Berarti di sini hasilnya adalah min 3X sama dengan 3. Maka X-nya adalah min 3 dibagi 3 dibagi min 3. Di perkalian min 3 pindah ke kanan menjadi pembagi. 3 dibagi min 3 hasilnya adalah min 1. Kita dapat X yang min 1, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang kita anggap lebih mudah. Nah mungkin yang kedua ini yang lebih mudah ya. Yaitu X ditambah Y sama dengan 6. X-nya adalah min 1. Min 1 tambah Y sama dengan 6. Maka min 1-nya kita pindahkan ke kanan. 6 tambah 1, Y sama dengan 7. Kita dapati nilai Y sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1,7. Mudah-mudahan metode campuran ini bisa dipahami dengan baik. Kalau memang belum bisa dipahami ya coba nanti diulang-ulang kembali. Nah untuk meyakinkan, kita latihan soal ini dengan cara metode campuran. Ini sudah kita selesaikan dengan metode grafik, dengan metode eliminasi, dengan metode substitusi. Kali ini kita selesaikan juga dengan metode campuran. Hasilnya nanti pasti akan sama. Semoga bisa, artinya kalau kalian bisa mengerjakan ini, kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dengan menggunakan metode campuran. Demikian materi belajar kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.